Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yang kondisinya touchscreen-nya sudah pecah parah seperti ini, teman-teman. Jadi ada beberapa bagian touchscreen yang di bagian atas khususnya itu sudah pada gumbil atau kaca touchscreen-nya sudah hilang. Oke, sebelum kita kerjakan, kita coba untuk pengecekan dulu. Saya koneksikan menggunakan charger. Untuk LCD-nya masih tampil ya teman-teman, keluar notifikasi pengisian daya baterainya. Sedangkan untuk di bagian tombol on off-nya ini sedikit agak amblas. Jadi kita coba untuk menyalakan, kita tekan sedikit tombolnya. Oke, dan LCD-nya sudah tampil ya teman-teman, untuk keluar logo Samsung Galaxy J2 Prime. Jadi handphone ini adalah Samsung J2 Prime. Kita coba untuk perbaikan di bagian touchscreen-nya, karena untuk touchscreen-nya ini pecahnya sangat parah ya teman-teman. Kita coba untuk cek dulu, setelah nyala ini LCD-nya masih tampil dengan bagus atau ada yang cacat. Namun setelah saya coba untuk menggeserkan layar, tidak bisa berfungsi untuk touchscreen-nya karena kondisinya seperti ini. Ada bagian LCD yang hampir terlepas dari frame dan touchscreen-nya pecahnya sangat parah. Jadi untuk saya koreksi di bagian LCD-nya masih tampil dengan bagus atau tidak bisa digerakkan untuk touchscreen-nya ya teman-teman. Saya matikan juga tidak bisa karena fungsi dari touchscreen-nya sudah tidak layak digunakan. Oke, sekarang kita coba untuk pembongkaran dulu. Kita lepas baterai dan kita coba untuk pembongkaran. Untuk di bagian skrup, kita tidak usah membongkar skrupnya atau tidak usah melepas di bagian skrup teman-teman. Kita lepas dulu untuk di bagian penutup soket LCD-nya, dan kita siapkan mika tipis seperti ini. Jika kita bisa memerlukan di bagian blower atau penghangat untuk mempermudah pembongkaran, bisa digunakan teman-teman, atau bisa menggunakan alat separator. Apabila sudah ada celah, kita bisa memisahkan atau mengambil LCD dari frame-nya ya teman-teman. Untuk di bagian itu yang saya ambil tadi ada bagian yang tertutupi oleh bagian tombol home seperti stiker, saya ambil. Dan di bagian itu ada fleksibel touchscreen, kita pisahkan dari fleksibel LCD-nya. Dan sekarang kita coba untuk membersihkan dulu di bagian area frame yang ada sisa lem dan juga ada debu yang sangat banyak teman-teman. Jadi sebelum kita proses untuk penggantian touchscreen atau perbaikan touchscreen, alangkah baiknya kita bersihkan dulu di bagian frame-nya. Apabila ada kotoran atau sisa lem, kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, dan ini adalah hasilnya setelah kita membersihkan sisa-sisa kotoran atau sisa lem yang ada di bagian frame. Sedangkan di bagian ini kita tahap untuk memisahkan antara LCD dan juga touchscreen-nya. Kita bisa menggunakan mika tipis seperti itu, karena untuk LCD J2 Prime ini tidak nempel sama LCD ya teman-teman, nempel sama LCD namun tidak keseluruhan di bagian tengah, seperti penggunaan lem Oka di bagian tengah layar. Tapi untuk J2 Prime ini kita bisa memisahkan LCD-nya hanya di bagian sampingnya saja, karena lemnya ada di bagian samping. Kita gunakan mika dengan hati-hati untuk memisahkan touchscreen dan juga LCD. Dan kita siapkan untuk spare part yang baru. Itu adalah touchscreen Samsung J2 Prime dengan warna silver ya teman-teman, karena sebelumnya kayaknya sudah pernah diganti dengan warna gold. Dan di bagian itu ada LCD yang masih ada sisa bercak kotoran atau sisa debu. Kita coba bersihkan dulu menggunakan cairan pertamax atau cairan pembersih lainnya, karena kalau saya itu keseringan menggunakan cairan pertamax teman-teman. Kita gunakan tisu dan kita teteskan cairannya ke tisu dulu, baru kita usap secara merata di bagian LCD-nya. Oke, kita
bisa menambahkan cairan ke dalam tisu, jangan ke LCD-nya langsung ya teman-teman, ke tisunya saja. Lalu kita usap secara merata untuk menghilangkan sisa-sisa lem dan juga sisa debu di bagian tengah layar LCD. Oke, sudah kita bersihkan untuk LCD-nya, pastikan LCD-nya sudah tidak ada debu atau kotoran teman-teman. Dan lanjut kita siapkan untuk touchscreen yang baru. Ini untuk di bagian segel kita lepas dulu, dan ada bagian plastik di belakang touchscreen kita lepas. Oke, setelah kita lepas, kita presisikan LCD-nya ke touchscreen teman-teman. Untuk saran saya, apabila kita belum yakin touchscreen yang kita gunakan itu normal atau tidak, kalau saran saya dites terlebih dahulu teman-teman. Kecuali kalau sudah yakin tanpa kita tes langsung kita pasang, itu nggak apa-apa. Oke, di bagian ini setelah kita presisikan LCD untuk pemasangan LCD ke touchscreen, kita bisa memanfaatkan atau memberikan solasi anti ground di bagian fleksibel ya teman-teman, agar tujuannya tidak mudah ngeground atau tidak kena ground di bagian framenya. Dan lanjut, itu adalah bagian penutup speaker atau pelindung saringan speaker atas. Kita presisikan dulu dan kita pasang seperti posisi semula, dan kita proses untuk pemasangan tempered glass atau anti gores. Oke, ini tujuannya agar menghindari resiko dan juga untuk memperkuat di bagian touchscreen-nya teman-teman. Sebelum kita proses pemasangan LCD ke frame, seperti biasa kita gunakan atau kita bisa menggunakan tempered glass sebagai pelindung sekaligus pengaman untuk menghindari resiko, yaitu untuk memperkuat di bagian touchscreen-nya. Dan lanjut untuk proses pemasangan LCD satu set yang sudah kita rangkai jadi satu menggunakan touchscreen yang baru, kita bisa menggunakan lem secukupnya saja di bagian frame. Oke, kita presisikan LCD-nya ke frame dan kita tekan halus sambil kita menunggu lemnya kering. Kita bisa sambil merakitnya, dan kita pasang semua untuk SIM tray dan juga untuk di bagian baterai, sambil kita coba menyalakan infonya untuk memastikan kondisi LCD-nya tetap menyala atau tidak teman-teman. Dan kita sambil merakit atau memasang semula di bagian backdoor, dan kita gunakan gelang karet secukupnya saja. Oke, ini sambil kita menunggu lemnya kering, kita manfaatkan untuk LCD-nya kita nyalakan ya teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui layar LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal atau tidak sebelum lemnya terlanjur kering. Oke, setelah saya geserkan membuka pola dan LCD-nya tampil, kita tunggu lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya. Hasilnya alhamdulillah rapi, bersih, tidak ada bercak di bagian tengah layar ataupun tidak ada sisa kotoran di bagian tengah layar LCD-nya. Kita tinggal tes ulang ya teman-teman untuk memaksimalkan pengerjaan. Kita cek ulang khususnya fungsinya dari touchscreen, karena kita mengganti touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD satu set. Oke, ini adalah hasil fungsi dari touchscreen-nya, apakah bisa berfungsi dengan sangat normal dan nyaman digunakan atau tidak teman-teman. Alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan normal, dan kualitas LCD-nya masih menggunakan original dari bawaannya. Dan tanpa harus kita mengganti LCD satu set, alhamdulillah sudah sukses dengan penggantian touchscreen-nya saja, dan juga dengan hasil yang rapi dan maksimal. Untuk fungsi touchscreen-nya kita tes ulang untuk memaksimalkan pengerjaan agar tidak ada dua kali kerja membongkar dan memasang touchscreen-nya baru lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk hasilnya sudah selesai semua. Untuk proses penggantian touchscreen Samsung J2 Prime hanya cukup 10 menit bisa kelar dengan hasil yang maksimal. Semoga tutorial kali ini selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.